terima kasih Pak Slamet, Uncle Sam. Jadi tadi ya sudah dibahas sama Pak Peter ya tentang mindsetnya, trennya ya, bagaimana PKWT sudah tidak relevan. Nah, kebetulan di kasus saya memang sudah tidak mengenal PKWT dan kawan-kawan itu. Nah, bagaimana kita mengatasi sektor-sektor baru gitu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Nabi. Ya, semenjak 2018 saya bekerja sebagai Vice President Data Science di perusahaan konsultan AI di Indonesia, Made Indonesia, namanya Datanest. Sejak 2019 saya ikutan Google AI Impact Challenge di London untuk Certified People AI Guidebook. Kebetulan saya LinkedIn Spotlight Indonesia 2019 salah satunya. Saat ini saya kalau Pak Peter bilang ada 2 pekerjaan yang sama, saya lebih dari 2 gitu ya. Sekarang saya lagi ngerjakan prediksi European Commission AI Study tentang prediksi distribusi pengungsi Suriah ISIS ya ke Eropa dan analisis dampak ekonominya kayak gitu. Terus ya saya sedang nulis. Terus ya saya kalau bagi teman-teman yang lihat LinkedIn saya banyak ya buka iklan rekrutmen, iklan produk. Saat ini saya bekerja sama dengan saya lagi kontrak endorsement dengan sebuah perusahaan bisnis analitik platform khususnya di bidang financial dan marketing, namanya Fine Report. Bisa free download kalau setiap itu saya posting gambar ada free downloadnya. Terus ya selain itu saya memiliki kesibukan sebagai trainer dan konsultan. Jadi kerjaan utamanya cuma 2 hari seminggu. Apa sih New Sectors Telecom? Bagi teman-teman yang biasa ya nonton ini Danlock. Nah, ini salah satu thought leader dalam ini ya Future of Works. Mereka berkata bahwa ada 10 high income skill yang bisa you can do it for home gitu. Saya kerja dari rumah kecuali kalau ngisi training atau ini consulting gitu ya. Tapi ya 60% saya kerja dari rumah. Yang pertama ini tanpa urutan ya, maksudnya berbeda negara tergantung demand. Yang pertama adalah copywriting. Kalau mau tahu lebih detail lihat contohnya di LinkedIn Pak Wisudo ya, kan Provokata itu salah satu trik copywriting. Closing ya saya nggak mau bahas seribu soalnya ya. Yang ketiga saya nggak mau bahas juga ada Mas Ikrar, itu cukup jelas. Juga marketing saya nggak mau bahas juga karena ada Pak Husin. Nomor 5 saya sudah jelas. Media buying, saya dihubungi beberapa konsultan media buying untuk placement ads mereka untuk produk security, data security, data governance, data ethics, data privacy, data coordinate sama ini ya, pokoknya semua tentang data ya, itu saya menerima untuk media buying. 7 cyber security jelas. Itu ya pada dasarnya lagi dari marketing tadi yang marketingnya generasi untuk membuat orang yang cari manfaat. Ini tolong ini mute dulu. SEO. Terus yang ke-9 sales funnel builder ya. Gimana caranya tadi saya nggak jualan sendiri, saya punya beberapa ya, mungkin teman-teman yang bermain di dunia training ya, mereka jadi asosiat di banyak tempat ya kan, yang melakukan sales funnel builder adalah dari perusahaan trainingnya gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah consulting atau coaching. Nah, terus sekarang ya, tren sekarang berubah nih. Ada kesempatan tak terbatas di semua industri ya, baik kamu menjadi pengusaha, karyawan atau apapun diantaranya. Ya misalnya karyawan di 2 tempat berbeda, kayak saya karyawan 2 hari, freelance 3 hari dan seterusnya gitu ya, atau ya banyak lah status-status di antara karyawan dan pengusaha. Dulunya untuk being that level of consultant kamu harus, kalau nggak di Big Four,
di Five Rangers gitu. Kalau saya karena saya teknologi, otomatis di pasukan harta tahta data gitu ya. Google, Apple, Facebook, Amazon dan Microsoft gitu kan. Mereka kan itu as a data firm gitu. Terus lanjut, biasanya ini adalah memang typical entrepreneurial journey ya, gimana kita grab kesempatan. Ada beberapa kesempatan yang bisa kita dapat. Yang pertama employment, ya jelas. Ini umumnya sama recruiter, bagaimana kita dapat kerjaan pertama. Pekerjaan saya pertama setelah lulus kuliah adalah sebagai sosial media data analis di sebuah Facebook page terbesar di Jogja. Mereka jualan voucher. Mulai 2015 saya mencoba untuk analisis data-data LinkedIn. Ya, lumayan gitu pengalaman saya di sosial media. Setelah itu saya ke Jakarta karena saya dikontak sama sebuah startup financial technology karena mereka dapat investment, terus mereka butuh ibaratnya data expert. Mereka punya mentor dari US dan memang nyari buat bridging antara mentor dengan ini. Makanya waktu itu saya memutuskan ke Jakarta. Selanjutnya semenjak 2018 saya ke SME stage ya. Pada dasarnya kalau dibilang data hub gitu, datanya adalah data hub. Kita reselling atau doing consulting everything about data services. Sebenarnya yang level yang paling tinggi adalah startups, di mana kita bikin specific persons ya dengan spesifik kategori dan solution. Contohnya startup ya ini Zoom ini ya kayak gitu. Biasanya sebelum jadi startup banyak yang memutuskan untuk lewat jalur SME dulu karena alasannya perlu waktu untuk bikin product market fit. Karena yang definisi startup adalah as lean as possible dan produknya sudah diterima oleh market gitu. Dan ketika scale, contoh ya, Netflix karyawannya berapa? Cuma 6.000 gitu. Padahal customer-nya berapa? Gitu. Zoom karyawannya berapa? Customer-nya berapa? That's example of startup. Terus gimana sih caranya, saya dari tahap pertama ya, bagaimana caranya menangkap kesempatan employment? Pertama, have the right boss, gitu. Setuju dari tadi yang disampaikan Pak Peter ya, being first connection with your future boss in LinkedIn. Pertama kali saya main LinkedIn, ya saya adalah nge-add semua founder startup yang ada, gitu. Dan saya posting tentang kualitas saya dalam menganalisis data sosial media. Sehingga meskipun saya di Jogja dan saya nggak ngelamar pekerjaan, ada startup di Jakarta yang menawarkan saya pekerjaan. Gitu. Terus yang kedua, building fit from your needs. Ini kalau triknya LinkedIn ya, follow yang sesuai passions. Contoh ya saya banyak follow ya Satya Nadella, terus Rekrutmen dan dia banyak lah. Karena saya orang teknologi, otomatis saya sukanya di perusahaan teknologi gitu ya. Terus beberapa kontak gitu ya, mungkin ada beberapa ini kalau try contact them gitu ya, kalau bisa yang emang kira-kira mau hire gitu, yang kira-kira memang punya kepentingan untuk merekrut dan memberi kalian kesempatan, berikan free consulting gitu supaya mereka yakin ketika mereka pendanaan mereka milih Anda gitu. 1 menit lagi Mas Nabi. 1 menit lagi. Oh iya, yang ketiga adalah building database. Ini ya database yang follower link saya scraping. Yang keempat, show the world ya, posting. Yang kedua adalah mentorship stage. Mentorship stage adalah ketika kamu choose a humble entrepreneur dan di your passion area. Kebetulan saya nggak dapat waktu di Indo. Saya Yuxinian itu ex Google, Google Singapura. Ya saya banyak belajar dari beliau. Gimana caranya dia building consulting AI. Terus yang kedua adalah buat consulting itu sebagai revenue scheme ya, hourly, commissions, list based, retainer, bisa co-develop produk dan service. Yang ketiga adalah fase small medium enterprise. Ya kita bisa ya ini agak panjang kalau building a business ya, bikin portfolio dan pitch deck, terus bikin pricing yang bagus, start to over dan terus ya iterasi di-adjust. Yang terakhir adalah startup stage, yang bikin tim dan POC yang sudah dites di market,
miliki explainer entah slide atau video. Yang terakhir adalah di sini ada tutorial dari Slidebin, ya tinggal dicari aja misalkan Gojek Pitch, ya bisa dicontoh gitu, Gojek Pitch, Netflix Pitch, ya bisa dilihat lah, banyak yang beredar di YouTube. Presentasi mereka ke investor dicontek aja kayak gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nabi, tepat waktu. Kita masuk ke sesi terakhir. Teman-teman, kita akan mendengarkan paparan yang tadi tentang communication di the new normal oleh Mas Ari. Mas Ari adalah seorang konsultan dan juga founder dari IDS Consulting. Dia juga direktur di sebuah, lupa nih. Nanti dia kenalin sendiri ya, Mas Ari ya. Jadi salah satu direktur di public speaking-nya punya Tantowi Yahya. Silakan tepuk tangan buat Mas Ari Budi Utomo sebagai salah satu sponsor sehingga sini semua kejadian. Terima kasih. Silakan Mas Ari.